Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Rizky dari kelas Biologi 2 akan menjelaskan sifat-sifat wajib Allah dan sifat-sifat mustahil bagi Allah. Sifat-sifat wajib Allah. Sifat wajib Allah yang pertama adalah wujud, yang artinya ada. Wujud dalam arti di sini, Allah itu zat yang pasti ada. Dia berdiri sendiri, tidak diciptakan oleh siapapun, dan tidak ada Tuhan selain Allah Ta'ala. Bukti bahwa Allah itu ada adalah Allah menciptakan alam semesta ini dan semua makhluk hidup di muka bumi ini. Sifat kidam artinya terdahulu. Allah adalah sang pencipta yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Sebagaimana sebagai pencipta, Allah ada lebih dahulu dari segala sesuatu yang diciptakannya. Oleh karena itu, tidak ada pendahulu atau yang mengawali selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sifat wajib Allah yang selanjutnya adalah baqo, yang artinya kekal. Allah itu maha kekal, tidak akan punah dan binasa atau mati. Tidak ada akhir bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mukhalawatul lil hawadis, yang artinya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pencipta, maka Allah sudah pasti berbeda dengan makhluk ciptaannya. Tidak ada satupun yang mampu sebanding dengannya dan mampu menyerupai keagungannya. Yang kelima, sifat wajib Allah selanjutnya adalah qiyamuhu binafsi, yang artinya berdiri sendiri. Allah Ta'ala berdiri sendiri, tidak bergantung oleh siapapun dan tidak membutuhkan bantuan siapapun. Yang keenam, wahdaniyah atau tunggal. Allah Maha Esa atau tunggal. Arti Esa di sini bahwa Dialah satu-satunya Tuhan menciptakan alam semesta. Yang ketujuh, kudrat atau berkuasa. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan tidak ada yang bisa membandingi kekuasaan Allah. Yang ke-8, irdat, berkehendak. Allah berkehendak atas segala sesuatu. Oleh karena itu, kejadian apapun itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah sudah berkehendak, maka jadilah dan tidak ada seorang pun yang bisa mencegahnya. Yang ke-9, ada ilmu, mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui atas segala sesuatu, baik tampak maupun yang tidak tampak. Yang ke-10, hayat atau hidup. Allah Ta'ala maha hidup, tidak akan pernah mati, binasa ataupun musnah. Dia kekal selamanya. Yang ke-11, sama atau mendengar. Allah maha mendengar apapun yang diucapkan hambanya, baik yang diucapkan maupun yang disembunyikan. Yang ke-12 ada basar atau melihat. Allah maha melihat segala sesuatu, semua yang ada di dunia ini atau tidak luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penglihatan Allah tidak ada batasannya. Yang ke-13 ada kalam atau berfirman. Allah berfirman melalui kitab-kitab yang diturunkan melalui perantara para nabi. Kadiran atau berkuasa. Allah maha kuasa atau segala sesuatu yang ada di alam semesta. Muridan atau berkehendak. Allah maha berkehendak atas segala sesuatu. Apabila Allah sudah menghendaki sesuatu perkara, maka tidak ada yang dapat menolak kehendaknya. Yang ke-16 ada aliman atau mengetahui. Aliman artinya mengetahui. Allah maha mengetahui atas segala sesuatu. 17 ada hayan, hidup. Allah maha hidup, dia selalu mengawasi hamba-hambanya dan tidak pernah tidur. Yang ke-18 ada sami'an atau mendengar. Allah memiliki sifat sami'an yang berarti mendengar. Allah itu maha mendengar, tidak ada yang terlewatkan bagi Allah dan tidak ada pula yang melampaui pendengarannya. 19 ada basiran atau melihat. Basiran juga memiliki arti melihat. Allah selalu melihat dan mengawasi hamba-hambanya. Oleh karena itu, sudah semestinya kita selalu berbuat kebaikan. Yang ke-20 ada mutakalin atau berfirman atau berkata-kata. Mutakalin juga berfirman. Allah berfirman lewat kitab-kitab suci yang diturunkan lewat para nabi. Selanjutnya saya akan menjelaskan sifat-sifat mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ada Adam. Adam berarti tidak ada, sehingga Allah mustahil bersifat Adam. Karena apa? Karena Allah tidak mungkin tidak ada. Segala hal yang ada di muka bumi ini merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mustahil jika Allah tidak ada. Yang kedua, sifat mustahilnya adalah kudus, yang berarti baru,
Sebab Allah sudah ada sebelum semua makhluk yang ada di dunia ini atau di muka bumi ini ada. Yang ketiga, fana. Fana artinya tidak kekal. Fana juga dapat diartikan binasa atau rusak dan merupakan sifat mustahil bagi Allah. Allah mempunyai sifat kekal dan abadi. Yang keempat, ada mumasalatu lil hawadis. Artinya Allah serupa dengan makhluk. Ini juga termasuk sifat mustahil bagi Allah. Karena apa? Allah sangat berbeda dengan makhluknya, baik zat, sifat, ataupun perbuatannya. Tidak ada satupun yang menyerupai Allah. Yang kelima, ada muhatajun li gairi. Sifat mustahil ini ialah berdiri dengan yang lain atau membutuhkan orang lain. Allah tidak membutuhkan bantuan siapapun atau seseorang pun. Allah berdiri dengan sendirinya. Qiyamuhu binafsi. Allah itu maha sempurna dan maha berdiri sendiri. Yang keenam, ada ta'adud, yang berarti berbilang. Allah tidak mungkin memiliki sifat ta'adud karena Allah adalah tunggal atau esa. Yang ketujuh, ada azun, yang artinya lemah. Sifat mustahil bagi Allah yang maha berkuasa atau kudrat. Allah tidak lemah dan tidak ada alam semesta beserta isinya jika Allah lemah. Yang kedelapan, ada karoha. Karoha artinya terpaksa, dan hal ini juga termasuk dalam sifat mustahil bagi Allah. Allah mustahil bersifat karaha. Allah itu bersifat berkehendak atau iradat. Allah tidak terpaksa dalam melaksanakan apa yang Dia kehendaki. Sifat mustahil bagi Allah berikutnya ialah jahlun atau bodoh. Mustahil bagi Allah bersifat jahlun, sebab Allah maha mengetahui segala sesuatu yang ada dalam alam semesta. Tidak ada makhluk yang dapat bersembunyi dari Allah. Yang ke-10 ada mautun. Mautun adalah mati. Allah bersifat hidup atau hayat. Allah tidak akan pernah mati dan akan selalu kekal abadi. Yang ke-11 ada sumun. Sumun adalah tulis. Ini merupakan sifat mustahil bagi Allah karena Allah maha mendengar. Tidak ada yang luput dari pendengarannya. Tidak mungkin Allah tidak mendengar walaupun hanya sedikit pun. Yang ke-12 ada umyun, berarti buta. Allah tidak buta, Allah maha melihat. Menjadi sifat mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang lain. Allah melihat segala yang nampak dan segala yang tersembunyi. Tidak ada sesuatu pun yang dapat luput dari penglihatannya. Yang ke-13 ada bukmun. Bukmun berarti bisu. Ini merupakan sifat mustahil bagi Allah karena Allah bersifat kalam, artinya beriman. Jika Allah bisu, tidak mungkin Allah menurunkan wahyu kepada para nabi-nabi. Azan artinya yang lemah. Allah mustahil bersifat azan. Allah maha berkuasa, tidak mungkin Allah itu lemah. Segala sesuatu yang terjadi di atas kehendak kekuasaan Allah. Allah pun tidak memerlukan bantuan siapapun. Jadi Allah mustahil bersifat itu. Yang ke-15 ada karihan. Sifat mustahil bagi Allah karihan, yang berarti maha terpaksa. Tidak mungkin Allah bersifat karihan karena Allah maha berkehendak ataupun muridan. Semua yang ada di alam semesta ini terjadi atas kehendak Allah. Allah tidak merasa terpaksa melakukannya. Yang ke-16 ada jahilun. Nah, jahilun berarti maha bodoh. Ini merupakan sifat mustahil bagi Allah karena Allah maha mengetahui semua ilmu yang bersumber pada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ke-17 ada maitun. Maitun artinya mati. Hal ini juga termasuk dalam sifat mustahil. Padahal Allah itu kekal abadi dan tidak ada awal maupun akhir. Allah tidak akan pernah mati. Bahkan Allah tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Allah pun tidak pernah merasa lelah. Jadi mustahil Allah bersifat maitun. Yang ke-18 ada asama. Asama artinya yang maha tuli. Allah itu maha mendengar, bahkan yang paling tersembunyi sekalipun Allah mendengar. Apa yang tidak kita dengar, Allah tidak mungkin bersifat maha tuli. Dan selanjutnya ada ama. Sifat mustahil bagi Allah ama atau maha buta, sebab Allah maha melihat. Allah melihat semua ciptaannya tanpa terkecuali. Allah pun dapat melihat apapun yang tersembunyi dalam hati. Yang terakhir ada
Dan yang terakhir ada abkama, artinya maha bisu. Allah mustahil mempunyai sifat abkama. Allah itu justru mempunyai sifat mutakaliman atau maha berfirman. Jika Allah bisu, tidaklah mungkin ada kitab yang diwahyukan kepada para nabi dan rasul. Itulah 20 sifat mustahil Allah. Semoga dengan mengetahui sifat mustahil bagi Allah akan semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah keimanannya. Sekian penjelasan dari saya tentang sifat-sifat Allah. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.